wan nakih alladzi yuridul afaf, yaitu seseorang yang menikah yang menghendaki menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nikah, motif utamanya nikah adalah untuk melindungi agamanya. Nah, ini sangat pantas atau berhak Allah beri pertolongan dalam pernikahannya. Nah, nek wis kadung kepiye? Nah, dulu nikah kita kan ya macam-macam. Kalau yang sudah, kalau yang belum ya berarti ini menjadi pedoman utama. Kalau nikah itu bagaimanapun motif terbesarnya adalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Gusti Allah. Atau nikah itu paling sederhana, kita sederhanakan, motif nikah itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Wasalisu wal arbaun utawi cabang keimanan kang kaping 43 iku at-ta'affufu, ngreksa awak, ai ismatuddin tegese ngreksa agama bin nikahi kelawan nikah. Cabang keimanan yang ke-43 adalah menjaga diri atau menjaga agama kita dengan nikah. Wah, pernikahan iki Pak Rob. Fa inna nikaha, kenapa demikian? Fa inna nikaha krana temen setune nikah iku afdalun nawafilil khairati, luweh utama-utamane kesunahan saking perilaku bagus. Wa aqrabuha lan luweh parek-pareke nawafilul khairat apane nisbatan oleh den bangsakake ilal fadli maring kautaman utawa anugerah al ilahi kang bangsa kepengiranan fi ijadihi ing dalam oleh ndadekake Gusti Allah al alama ing alam semesta. Waya zumulan agung apa al ajru ganjaran bi waya zumulan agung apa al ajru ganjaran bi azamil nisbati kelawan agunge nisbat. Wala tatajawaz lan aja rabi sapa, wala tatazawwaj lan aja rabi sapa sira, aja nikah sapa sira illa dzatiddin angin ing wong kang anduweni agama. Fa inna min an'amin ni'ami, krana temen setune iku setengah saking luweh nikmate pira-pira nikmat ala rajuli ing atase wong lanang almar'ata ana wong wadon as-sholihata kang saleh. Faya mongko utawi almar'ah as-sholihah iku tu'inu nulungi sapa almar'ah as-sholihah ala dini ing atase agama. Cabang keimanan yang ke-43 adalah melangsungkan pernikahan atau menikah karena menjaga diri agar agama kita selamat. Kenapa demikian? Karena an-nikah afdalun nawafilil khairat. Satu, pernikahan itu merupakan kesunahan yang paling utama daripada yang lain. Kemudian yang kedua, wa aqrabuha nisbatan ilal fadlil ilahi fi ijadihil alam. Alasan yang kedua, pernikahan itu lebih dekat dengan anugerah Allah, yaitu dalam hal menciptakan alam semesta. Gusti Allah kuwi kan wis ndadekke alam semesta, bumi dan seisinya, langit dan seisinya, semuanya sudah diciptakan. Nah, bumi dan seisinya itu kan perlu dirawat, perlu dikembangkan, perlu dijaga, ya ora. Salah satu amal yang paling dekat untuk menjaga, untuk meramaikan buminya Gusti Allah, yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Karena dengan pernikahan itu akhirnya regenerasi manusia akan terus-menerus terjadi atau berlangsung untuk meramaikan dunia iki. Ya, dewe nikah ben ramene ben dunyane rame ya lho Pak. Nikah itu ben dunyane rame. Allah sudah menciptakan bermacam-macam segala fasilitas, air, tanah, api, dan yang lain sebagainya. Nah, yang mengembangkan siapa? Ya, yang mengembangkan adalah manusia-manusia, tapi melalui jalur pernikahan. Wa ya'zumul ajru bi'azamin nisbat. Ya, lebih agung-agungnya atau lebih besar, pahala itu akan menjadi lebih besar ketika semakin lebih dekat dengan
anugerahnya Allah, yaitu berupa penciptaan alam semesta. Tapi meskipun demikian, dalam menikah sebagaimana kemarin harus dingelmoni. Di antara yang penting dari ilmu pernikahan adalah wala tatazawwaj illa dzatiddin, yaitu menikah. Kalau menikah itu jangan sampai dengan atau jangan menikah kecuali dengan orang yang mempunyai agama. Artinya ya punya perhatian terhadap agama, bukan orang yang berperilaku semau gue, semau sendiri dan yang lain sebagainya. Karena apa? Karena termasuk nikmat, ya senikmat-nikmatnya nikmatnya Allah, sebesar-besarnya nikmatnya Allah bagi orang laki-laki adalah mempunyai istri idaman, istri yang solehah, bisa menolong agamanya. Begitu juga sebaliknya, senikmat-nikmatnya anugerah bagi seorang perempuan dapat laki-laki, juga laki-laki yang soleh. Faktanya bagaimana? Si laki-laki ya isik rapati soleh, si wedok ya rapati Faktanya kan begitu. Nah, akhirnya kan belajar bareng. Untuk saya sebagai seorang suami itu menjadi suami idaman istri itu bagaimana. Ini prosesnya panjang ini. Dan kadang ya sulit ya kadang ya sulit. Yang perempuan juga begitu. Yang perempuan juga perlu belajar untuk menjadi pribadi perempuan, sosok wanita yang solehah itu seperti apa, sesuai konteks zamannya sekarang. Nah, itu perlu saling belajar antar suami istri. Nah, nikah ini menjadi sangat penting, dan hal ini sedang dijelaskan oleh Syekh Nawawi bahwa termasuk ibadah yang paling utama dari segala kesunahan itu adalah ibadah yang namanya nikah. Dipun dawahaken oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 orang yang berhak, yang sangat pantas Allah beri pertolongan. Siapa saja? 1, al-mujahid fi sabilillah. 1 orang yang jihad berperang di jalannya Allah. Dulu konteks ada peperangan membela agama. Kemudian yang kedua, wal mukatabul ladzi yuridu ada. Yang kedua adalah masih konteks zaman dahulu, ada seorang budak kok dia itu mau berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan membayar tebusan terhadap orang yang memilikinya, terhadap tuannya. Kemudian yang ketiga terakhir, wan nakih alladzi yuridul afaf, yaitu seseorang yang menikah yang menghendaki menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nikah, motif utamanya nikah adalah untuk melindungi agamanya. Nah, ini sangat pantas atau berhak Allah beri pertolongan dalam pernikahannya. Nek wis kadung kepiye? Nah, dulu nikah kita kan ya macam-macam. Kalau yang sudah, kalau yang belum ya berarti ini menjadi pedoman utama. Kalau nikah itu bagaimanapun motif terbesarnya adalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Gusti Allah. Atau nikah itu paling sederhana, kita sederhanakan, motif nikah itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nikah ini termasuk ibadah atau syariat yang dimulai pertama kali di surga, langgeng di dunia, dan nanti akan langgeng kembali di surga. Walaisa lana ibadatun syuri'at min ahdi Adam ilal an tsumma tastamirru tilkal ibadah fil jannah illal iman wan nikah. Dawe Syekh Ismail Haqqi, salah satu mufassir yang punya kitab tafsir Ruhul Bayan. Beliau menjelaskan di dalam syariat agama Islam itu tidak ada sebuah ibadah yang berlangsung disyariatkan sejak masa Nabi Adam hingga sekarang dan akan terus nanti hukumnya tetap sampai surga, kecuali 1 iman, yang kedua adalah pernikahan. Bahkan pengalamannya para wali untuk sampai mencapai derajat
paling dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada jalan yang paling baik kecuali pernikahan. Sebagian. Man arada fahmal ma'anil ghamidah fi syariah falyata'ammal fi taktsirin nawafil fil faraid wa in amkanahu ayyuktsira min nawafilin nikah fahuwa aula. Orang yang menempuh jalan untuk mencapai ridho Allah, untuk memahami makna agama yang sebenar-benarnya, itu hendaklah memperbanyak kesunahan yang dalam kesunahan itu ada kewajiban-kewajiban. Jika memungkinkan, maka melakukan pernikahan. Ini lebih utama. Huwa a'zamu syai'un minal ilmi bil alami shatir anil ismi zahir wal batin. Ya, ini bahasanya orang-orang sufi. Fayakunu istighaluhu bimisli hadzin nafilah atamma wa aqraba li tahsili ma yarawnahu. Fa innahu idza fa'ala dzalika ahabbahu Allah, ahabbahul haqqu. Wa idza ahabbahu syara min ahlillah. Nah, ini pengalaman ulama-ulama sufi, para waliullah. Orang itu kalau nikah kemudian dia sibuk melakukan atau sibuk menjadi pribadi yang sempurna dalam pernikahan itu, maka kalau sudah begitu dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek wis dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahakun Allah ayyu'inan nakih alladhi yuridul afaf. Ya, sebagaimana tadi. Maka ya Gusti Allah itu akan menolong sebuah keluarga, sebuah pernikahan, jika memang dominan dari motif pernikahan itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.